Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Syakbani, biasa dipanggil Dila. Saat ini saya sedang menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu teori dari filsafat komunikasi, yaitu teori model Dance Helical atau Dance Helix. Model Dance Helix ini diusulkan oleh Frank Dance pada tahun 1967, yang mana teori ini dikembangkan berdasarkan helix. Nah, helix ini, maksud dengan helix ini adalah suatu benda yang memiliki berbentuk 3 dimensi atau bisa juga dengan bentuk kerucut, yang mana kerucut itu yang bawahnya muncung terus atasnya semakin besar seperti itu, atau lingkaran yang semakin besar lalu tumbuh. Nah, kemudian di dalam teori ini juga, dalam model ini, gagasan dia berdiri di atas gagasan bahwa komunikasi tidak pernah berulang secara sempurna. Nah, contoh kamu mendapatkan informasi dari seseorang, kemudian informasi tersebut akan kamu katakan kembali dengan cara yang lebih cerdas dan lebih baik lagi. Di dalam model ini, komunikasi dianggap sebagai proses dinamis dan berkembang seiring berjalannya dan bertambahnya usia, waktu, dan pengalaman, dan juga meningkatnya perbendaharaan kata seseorang. Nah, dalam model ini juga, seperti yang tadi, kerucut atau pegas kecil helix yang di bawah itu semakin lama semakin membesar seiring berkelanjutannya komunikasi. Nah, hal ini dapat dilihat melalui komunikasi manusia antar manusia, yang mana pada awalnya kalian belum mengetahui seseorang itu. Nah, kemudian kalian kenalan hanya sekedar mengetahui nama. Nah, dari itu kemudian kalian berkelanjutan mengenal lebih dalam, mungkin sampai ke mengenalkan keluarga. Oleh karena itu, seharusnya komunikasi terus berlanjut dan tidak terulang, selalu tumbuh dan akumulatif. Nah, di dalam model ini juga mengasumsikan bahwa komunikasi seseorang dimulai sejak lahir, sejak masih bayi. Nah, contohnya ketika seseorang bayi baru banget dilahirkan, dia akan menangis, yang mana menangis ini merupakan salah satu komunikasinya, satu-satunya komunikasi yang ia lakukan untuk menandakan bahwa dia lapar atau mungkin sakit dan lain-lain. Karena ketika seorang bayi ketika baru dilahirkan itu tidak menangis, maka seorang perawat pun akan berusaha bagaimanapun caranya supaya menangis, karena itu akan menandakan bahwa dia sehat atau tidak, hidup atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian ketika anak tumbuh, maka komunikasi akan semakin luas dan lebih luas lagi. Oleh karena itu, saat bayi kita berada di dasar saluran komunikasi yang sederhana, dan saat tua, keterampilan komunikasi kita lebih maju. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang teori model Dance Helix dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Halo Hamka Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.